Bupati Bangka Barat mentok 13 Oktober 2025 dalam acara Forum Group Discussion Identifikasi dan Pendaftaran Naskah Kuno Nusantara di Kabupaten Bangka Barat menggunakan anggaran Daknon Fisik Perpusnas Republik Indonesia tahun anggaran 2025. Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai rasa syukur kita menjadi bagian negara Republik Indonesia, marilah bersama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Lagu akan dipimpin oleh dirigen kita Ibu Desi Delima Olivia SS. Kami persilahkan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Milikilah perpustakaan bangsa kita, cepat pustaka pun terus berkembang, amanat kasihlah agar buku ikatkan mengangkat manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur semesta.
dan Ibu yang berbahagia, agar acara kita berlancar dengan lancar. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita bersama berdoa yang akan dipimpin oleh Bapak Aidil Surohman SE. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum memulai kita kali ini, marilah kita berdoa dan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Dengan segala kerendahan hati kami panjatkan puji syukur kehadiran-Mu, karena Engkau telah mengumpulkan kami di ruangan ini dalam acara Fokus Group Discussion Identifikasi dan Tata Naskah Nusantara Kabupaten Merdeka Barat. Bimbinglah kami dengan rahmat dan hidayah-Mu agar mampu menangkap makna dan hikmahnya. Ya Allah, jadikanlah diskusi ini sebagai ajang untuk menimba ilmu yang bermanfaat, serta dapat menjadi bekal kami dalam berkarya dan mengabdi untuk agama, nusa, dan bangsa. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Mengasihi, jauhkanlah kami dari perselisihan dan permusuhan yang tidak perlu. Berikanlah kami kesabaran, keikhlasan, dan kemuliaan hati dalam berdiskusi, agar selalu hasil pembahasan kali ini senantiasa membawa manfaat dan berkah bagi kami semua, baik dunia maupun di akhirat. Ampunlah segala dosa dan kesalahan kami serta dosa kedua orang tua kami. Ya Allah, kabulkanlah permohonan kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Aidil Surohman SE. Selanjutnya marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan sambutan sekaligus pembukaan acara Fokus Group Discussion pada hari ini. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak Fahri Rasa STMPD selaku Kepala Bidang Pustaka dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat. Kepada Bapak kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Pulau Bangka Belitung yang dalam hal ini bagi Ibu Mirna. Ibu ini bagian yang tanggung di provinsi. Jadi, kalau di level provinsi urusannya ke Bu Mirna. Dengan Pak Ihsan dari kantor bahasa bagi Pak Pak Iskandi ya. Dari IAIN. Alhamdulillah kita dapat berkumpul di acara identifikasi dan pendaftaran naskah kuno dan Kabupaten Bangka Barat. Ini kawan-kawan dari banyak ya, jadi kegiatan ini dari dana DAK tahun 2025 dan perpustakaan. Alhamdulillah Bangka Barat dapat terus sampai 2025. 2026 kami kemarin sudah ke Bapenas sedang di Kota Kating lagi. Ya, karena dengan di angka itu dia dapat dari log primer. Jadi hasil pertemuan kami kemarin dan di angka tahun depan itu Bangka Barat tidak masuk lokasi prioritas nasional karena anggaran di pusat mengecil ya, dari 50 triliun jadi 5 triliun untuk dibagi sia-sia. Yang dapat itu dari tes. Yang
dapat itu dari Bangka Selatan dengan provinsi. Itu dana aspirasi dari anggota DPR RI kata mereka, dari Pak Wiranto Chen dari Kota Selatan dan provinsi Sumatera Barat. Tapi mudah-mudahan tahun depan kita tetap berkumpul lah. Kita dananya insya Allah ada kalau dari potongnya. Naskah kuno ini di Bangka Belitung khususnya Bangka Barat itu merupakan penunjang dari salah satu visi Bangka Barat yang khususnya bagi kawan-kawan yang bergerak di bidang kebudayaan dan pariwisata. Jadi kawan-kawan di naskah kuno ini adalah bagian dari supplier bahasanya itu ya, Pak Perhan, menyiapkan naskahnya. Nanti yang bagian eksekutor, penafsiran segala macam itu ada kawan-kawan dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Jadi kawan-kawan ini kita bagiannya identifikasi, pendaftaran, penetapan itu ada di perpustakaan di perpustas ya. Jadi naskah kuno yang sudah diidentifikasi, kita identifikasi dulu. Jadi jangan sampai kita bawa ke sana ternyata tidak masuk. Jadi kita identifikasi awal, kita daftarkan, nanti dari perpusnas yang akan menetapkan ini masuk naskah kuno. Jadi awalnya memang dari kita dulu. Nah, harapan kita kawan-kawan tahu dengan MGD ini mana yang masuk naskah kuno dan mana yang bukan naskah kuno. Permasalahan kita adalah memang masyarakat masih senang menyimpan sendiri, kolektor sendiri ya. Ya tidak masalah itu ya. Yang penting bisa merawat dan menjaganya. Karena kalau di standar kita itu penyimpanan naskah kuno itu di gedung sana di perpustakaan itu ada gedungnya di rantai, di gembok gedungnya di sana. Itu ada suhu tertentu, itu kan tempat penyimpanannya ya. Ada plastiknya khusus dan semuanya khusus. Jadi tidak sembarangan. Jadi daripada lengkap ini dititip di perpustakaan saja. Karena kita punya fasilitas untuk menjaga dan memelihara. Karena kalau barang ini tidak disimpan dengan standar, kalau kita ya di rumah nak bayar AC hidup terus kan berapa gitu. Nah itu salah satu tugas dari kami dari perpustakaan khususnya bidang naskah kuno. Selain identifikasi dan juga ini menceritakan naskah kuno itu menceritakan tentang perjalanan hidup di daerah gitu kan. Ada naskah kuno desa ini, naskah kuno desa macam-macam ya. Tapi memang di Arab dibedakan antara naskah kuno dengan arsip sejarah. Jadi kalau arsip sejarah itu simpelnya arsip itu bercerita tentang administrasi, memiliki implikasi hukum, arsip gitu. Kalau arsip, kalau naskah kuno tidak harus. Ya naskah kuno kalau yang kami jumpai itu memang ada silsilah keluarga, ada kalau di Bangka itu kemarin saya temu itu di Bari 3 tapi orangnya sudah meninggal, almarhum Pak Iwan itu yang jampi itu jampi itu ada gitu. Itu salah satu naskah kuno, contohnya naskah kuno. Jadi kawan-kawan untuk mengidentifikasi ini nanti dipadu di sini di kegiatan ini dan juga manfaatnya juga bagi kita apa. Jadi salah satunya berusia 50 tahun ya. Jadi kalau dikurang 50 tahun ya jadi sekitar 75. Tahun 75, 74 itu sudah masuk ya. Tapi tulisan ya. Tulisan. Kalau diketik itu sudah masuk ya. Tulisan tangan. Hah? Tulisan tangan. Tulisan tangan ya. Tulisan tangan itu masuk naskah kuno. Kalau ketik itu sudah masuk apa namanya? Arsip. Sama juga menyimpannya ada di Dinas Perpustakaan Simpan. Kalau arsip di depo arsip, kalau naskah kuno di depo naskah kuno ada di gedung perpustakaan. Jadi kita sudah punya, ada mejanya, ada semuanya raknya semua di situ, AC-nya jalan gitu. Memang Bapak Bilda Pak Isan ngurus barang ini kata orang apalah sebenarnya ya gitu kan. Habis
listrik bahasanya untuk merawat. Ya itulah, bayangkan saja kita kalau harus masyarakat yang harus banyak merawatnya dan preservasinya. Itu. Jadi Bangka Barat oleh Perpustakaan Nasional tahun 2024 itu ditetapkan sebagai pusaka. Kalau tempat pusaka itu Pusat Naskah Nusantara. Jadi kalau tempat lain itu provinsi ya, Kalimantan Barat. Tidak semua provinsi yang belum ditetapkannya karena ada syarat tertentu. Bangka Belitung itu Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan sebagai pusaka. Jadi mungkin ada Pak Menhannya agak nyambung dikit dengan kota pusaka ya. Pusaka Pusat Naskah Nusantara karena kita bisa membuktikan cadangan kalau bahasa sumber minyak itu cadangan terbukti. Cadangan terbukti naskah kuno banyak di sini. Jadi intens itu. Jadi Bangka Barat itu adalah pusaka Pusat Naskah Nusantara ditetapkan 2024 yang tempatnya pusakanya adalah di gedung perpustakaan di Jalan Palua, Jalan Palua. Itu Bangka Barat sudah menjadi Pusat Naskah Nusantara tahun 2024. Waktu itu yang menyampaikan langsung Pak Agus Suhartoyo, sekarang beliau sudah pindah ke Direktorat apa itu Pembinaan Pustakawan. Kalau dulu dia di perpustakaan yang lantai 28 itu. Ya kita intensional akhirnya Bangka Barat mendapat salah satu jadi pusaka. Jadi untuk Bangka Belitung baru Bangka Barat yang ditetapkan sebagai pusaka Pusat Naskah Nusantara. Jadi di Sumsel belum ada Pak. Bangka Belitung alhamdulillah sudah ada. Dan tahu Sumsel tahun 2025 ini sudah belum. Jadi pusaka itu ada di Kepri Jogja, institut ya Jogja, Semarang, Kota Bandung, Jawa Timur ada. Kalau kita di region Sumbaksel yang lain belum, mungkin kita sudah masuk karena kita bisa membuktikan cadangan terbukti bahwa kita punya naskah kuno. Waktu itu kita masih pakai sumbangan dari Pak Amri. Pak Amri itu silsilah keluarga mereka dan Sultan Mahmud Badarudin I. Kalau tidak salah itu langsung ke Rasulullah itu kan, tapi kayaknya bukan dari sebelah anaknya yang cucunya Husain, tapi dari Hasan. Nah itu kalau tidak salah lihat ada di perpustakaan, kalau saya lihat ya, ada di perpustakaan itu bisa dilihat gitu silsilahnya ada. Jadi kawan-kawan harap diperhatikan bahwa naskah kuno ini menambah hasanah kita. Mentok khususnya ini kota budaya, ada Ibu Sekda Mentok. Saya mesti ingat camat. Nah, Mentok ini kota budaya, salah satunya kekuatannya adalah naskah kuno. Kawan-kawan dari naskah kuno, bidang naskah kuno termasuk intens untuk melakukan penelusuran dan penggalian. Jadi harapan kita agar yang dari desa-desa juga bisa sinergi sehingga Bangka Barat bisa terus menambah koleksinya, karena salah satu indikator kita menjadi kota sejarah ya Pak Ferhan ya. Itu kita di pariwisata ini kunjungan orang ke Bangka Barat itu baru 2 hari ya. Mudah-mudahan dengan banyaknya koleksi naskah kuno ini orang wisata sejarahnya ke sini bisa menambah waktu kunjungan wisatawan di Bangka Barat 3 hari, 4 hari Pak Ferhan. Termasuk Pak Ferhan ada di bagian penafsiran itu. Karena tugas kawan-kawan pustakawan ini mengumpulkan identifikasi. Nanti ada job selanjutnya, nah itu kita dengarkan dari kawan-kawan dari Dinas Budaya dan Pariwisata karena mereka punya ilmu sendiri gitu masalah urusannya. Mungkin itu saja sambutan dari kami. Semoga dapat diambil manfaatnya dan semoga kita terus dapat berkegiatan di tahun-tahun selanjutnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Cara ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak atas sambutannya. Bapak dan Ibu yang berbahagia, demikianlah rangkaian kegiatan pembukaan forum group discussion, identifikasi dan pendaftaran naskah kuno Nusantara di Kabupaten Bangka Barat.
Semoga kegiatan ini memberikan manfaat dan menambah wawasan kita dalam menjaga serta melestarikan naskah-naskah kuno sebagai identitas dan warisan budaya. Sebagai penutup acara pembukaan ini, marilah bersama-sama kita melafazkan hamdalah. Alhamdulillah. Bapak Ibu, sebelum kita lanjut ke acara inti, kita akan melakukan sesi foto bersama yang akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebelah kanan dan sebelah kiri. Untuk pertama-tama kami minta untuk bagian sebelah kiri dulu untuk maju berfoto bersama. Sebelah kiri ya? Sini. Oh, sini. Oh, boleh. Oke, siap. Satu, dua, tiga. Ini salam literasinya kepada Ibu. 3, 2, 1. Oke. Silakan duduk kembali dan dilanjutkan dengan jurus perkanan. Mata pergi ke siapa? Sendiri. Apa? Dari Oke, yang pertama nggak usah pakai salam literasi ya. 1, 2, 3. Terus yang kedua salam literasinya mana? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tunggu, Pak. Oh, sudah. Oke, gitu. Yang efek dulu di meja. Terima kasih Bapak dan Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke acara inti, forum group discussion dengan tema identifikasi dan pendaftaran naskah kuno Nusantara di Kabupaten Bangka. Perkenalkan, moderator untuk acara ini adalah Bapak Abu Hasan. Narasumbernya yaitu dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada Ibu kami persilakan. Saya berdiri ya, bukan Ibu ya. Iya.
Bu, melalui moderator dulu. Melalui moderator dulu nanti. Baru Ibu. Oh, ada moderator. Iya, ini moderatornya. Ada Bu ya. Sama Pak Ibu. Kami biasa kan langsung enggak tahu. Udah, Bu. Silakan Bu. Iya, maaf Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada MC. Sekuntum bunga mawar dan bunga sepatu. Bunga salam dan monstera itu berbeda varietasnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya berdiri Bapak Ibu dapat yang paling ujung yang kelihatan. Bapak Ibu para hadirin sekalian, opak dan keju bukanlah padanannya. Mentega, keju, coklat di atas sebuah donat justru menjadi penikmat rasanya. Bapak dan Ibu para hadirin sekalian semuanya, apakah kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, senang, biasa dan selalu bersemangat dan tetap luar biasa. Amin. Terima kasih atas kehadirannya di acara Forum Group Discussion Identifikasi dan Pendaftaran Naskah Kuno Nusantara di Kabupaten Bangka Barat. Hari ini Selasa tanggal 14 Oktober tahun 2025 bersama saya Abu Hasan Muhammad Umar atau Uju ya. Kalau teman-teman panggil Uju ya. Yang insya Allah akan memandu jalannya diskusi kita hari ini sampai dengan selesai. Mengingat pentingnya terlaksana acara ini diantaranya tadi yang telah disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Bangka Barat yang mengatakan bahwa diantaranya agar mampu menumbuhkan kesadaran untuk berkoordinasi serta bersinerginya para pemangku kepentingan dalam pelestarian naskah kuno dalam kegiatan atau dengan kegiatan identifikasi dan pendaftaran naskah kuno wabil khusus di wilayah Bangka Barat. Dan tentang pentingnya hal itu pula penyelenggara telah mengundang hadir dan seperti yang tadi sudah kita ketahui sudah berada di depan kita para narasumber yang akan memberikan pemaparan materinya pada hari ini. Dan sudah barang tentu kami mengingatkan untuk Bapak Ibu para hadirin sekalian memanfaatkan momen ini waktunya untuk dapat menyimak apa yang akan disampaikan oleh para narasumber, karena dari setiap nanti setelah sesi pemaparan materi akan ada sesi tanya jawab kepada para peserta diskusi hari ini. Bapak Ibu dan para hadirin sekalian, seperti tadi yang sudah sedikit dipaparkan oleh Bapak Kepala Dinas bahwa apakah latar belakang sebuah naskah kuno dan dasar-dasar hukum apa saja yang mengatur sehingga secara garis besar kita bisa mengetahui manuskrip atau naskah kuno yang bagaimana yang bisa teridentifikasi sehingga mampu bisa menjadi atau terdaftar resmi menjadi aset khususnya Kabupaten Bangka Barat. Tapi sebelumnya yuk kita kasih tepuk tangan dulu untuk Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa mendapat predikasi pusaka Pak ya, Pusat Naskah Nusantara. Selamat kepada Perpustakaan Daerah Kabupaten Bangka Barat. Untuk itu narasumber yang pertama datang dari Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Bangka Barat. Beliau merupakan Kepala Bidang Pelestarian Koleksi Nasional dan Pelestarian Naskah Kuno Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Kepulauan Bangka Barat. Tentunya dengan latar belakang pendidikan S1 beliau ilmu hukum di Universitas Setia Agama Jakarta
S2 Ilmu Pemerintahan Universitas Satyagama Jakarta, dilanjutkan dengan S3 Administrasi Publik Universitas Padjadjaran Bandung. Dan beliau adalah kelahiran Pangkal Pinang. Kami ucapkan selamat datang dan selamat hadir kepada mentok kepada Ibu Dr. Mirdayati SH MSI. Selamat datang Ibu. Selamat pagi. Apa kabar Ibu? Baik Ibu. Kami akan memberikan waktu lebih kurang 1 jam di sesi pemaparan materi yang Ibu sampaikan. Adapun setelahnya untuk peserta diskusi jika ada interupsi, adapun pertanyaan akan dilanjutkan di sesi tanya jawab berikutnya. Kami persilakan Ibu. Saya jadi ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang beragama lain, salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Sehat ya? Tadi mohon maaf moderator, saya ini dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, bukannya di Bangka Barat. Jadi kebetulan saya di sini membidangi khusus naskah kuno. Jadi kalau kuno-kuno ini tempat saya di lantai 3. Ya, di lantai 3 itu di gedung baru kami ada 5 lantai. Kami terletak di lantai 3. Kalau berkunjung ke sana silakan monggo ya, silakan. Lanjut ya. Ini data saya tidak perlu saya jelaskan. Saya Ibu Mirdayati mungkin sudah dari Bangka Barat bosan ya, sering konsultasi dengan saya dengan masalah hukum ya dan masalah naskah kuno. Baik, lanjut lagi. Terus kita langsung saja. Untuk menghemat waktu saya dikasih moderator berapa lama? 1 jam. Kurang 1 jam Ibu. Kalau sesi pertanyaan Nanti setelah ya. Baik, saya mempersingkat, saya cepat dengan moderator biar nggak cepat kebut Bapak Ibu. Sebelum saya mulai apa yang maksud naskah kuno dulu, binatang apa naskah kuno. Jadi orang itu apa naskah kuno. Jadi naskah kuno itu adalah merupakan sejarah dari ajaran agama, adat hukum adat, cerita rakyat, pengetahuan tradisional dan catatan sejarah peradaban. Jadi yang berhubungan dengan barang-barang bersejarah. Barang-barang sejarah itu yang berumur dari lebih dari 50 tahun. Jadi kalau sejarah yang berumur dari 50 tahun disebut bukan naskah kuno. Ada 2 macam etnis. Ada sebut naskah kuno itu dengan barangnya, ada barang naskah dengan barang. Jadi kalau barang kuno beda. Jadi barang kuno itu berupa bentuk, berupa barang. Misalnya kayak kami dapat dari Belitung itu kayak dulang seumur 150 tahun. Nanti kalau mau lihat di lantai 3 di kantor kami, boleh ada terpampang itu tahun 1920 tentang di situ. Nah, dan disebut hukum adat. Hukum adat beda lagi. Hukum adat itu hukum yang ditetapkan oleh masyarakat. Ada istiadat yang tidak bisa melanggar, ada hukum adatnya. Jadi mungkin itu hukum adat zaman dulu, tapi sekarang tidak ada namanya hukum adat. Kita sudah ada yang lebih tinggi dengan kepolisian dan lain-lain. Cerita adat ini maksudnya cerita zaman dulu. Kalau di Bangka Belitung ini kayaknya di Bangka Barat ini kayu kulit.